السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita terus memuji Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak tahmid, mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, yang dengan sebab nikmatnya perkara-perkara yang baik menjadi sempurna. Kita bersyukur kepadanya atas nikmatnya pada kesempatan malam yang mulia ini kita bisa berkumpul bermajlis dalam rangka talabul ilm, dalam rangka menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan makin ini kita akan membaca Kawadihul Ikhlas, perkara-perkara yang dapat merusak keikhlasan seseorang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Syaitan niki tidak pernah berhenti untuk merusak amal kita. Tidak pernah berhenti untuk merusak hati kita, merusak keikhlasan kita. Ya, dengan berbagai cara. Ketika setan ini tidak mampu menjadikan kita kufur, menjadikan kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berusaha merusak ibadah kita. Ketika syaitan tidak bisa menghindarkan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita terus beribadah, maka dia akan berusaha merusak nilai ibadah itu. Berusaha merusak keikhlasan seseorang, bahkan merusak ibadah itu sendiri dengan mengurangi nilainya, seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, ketika azan berkumandang, maka syaitan akan lari terbirit-birit, menjauh. Ketika azan sudah selesai, maka dia akan kembali. Ketika iqamah ditegakkan, syaitan akan menjauh lagi. Ketika iqamah sudah selesai, dia datang lagi untuk yuwaswisu fi sudurin nas, membisikkan pada dada-dada manusia. Apa kata Nabi SAW menceritakan tentang bisikan syaitan itu? Udhkur kada,
ingatlah ini, sehingga orang dalam sholatnya dia banyak mengingat hal-hal yang mungkin dia lupa, ya, karena ini adalah merupakan bentuk godaan dan bisikan syaitan, sampai ya ada orang yang tidak sadar kecuali di rakaat terakhir dia sedang sholat. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antara usaha setan merusak amal kita adalah merusak keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya qawadihul ikhlas, perusak keikhlasan itu, ya, yang pertama adalah al-ujbu bin nafs, bangga terhadap diri sendiri. Merasa bangga dengan amal sendiri. Dan ini termasuk pembatal amalan, jemaah sekalian. Min muhbitatil a'mal. Di antara pembatal amal itu adalah bangga terhadap diri sendiri. Bahkan sebagian para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, mengkategorikan al-ujub, bangga terhadap diri sendiri itu adalah termasuk minasyirkil asghar, termasuk syirik kecil. Kenapa jemaah sekalian? Karena ketika beliau menjelaskan tentang perbedaan riya dengan ujub, maka beliau mengatakan riya itu adalah memperlihatkan makhluk atau orang lain amalan kita. Ini riya namanya. Adapun ujub itu adalah memperlihatkan diri kita sendiri amal kita. Sehingga kita merasa bangga dengan amal kita. Ya, memperlihatkan diri sendiri amal kita, sehingga kita merasa bangga, merasa sombong dan seterusnya. Maka ini, dari sisi inilah dikatakan ujub itu merupakan syirik kecil yang mirip dia dengan riya, yang dapat merusak amal seseorang. Maka para ulama kita mengingatkan bahwasanya ujub terhadap atau bangga terhadap diri sendiri, perlu kita ketahui bahwasanya jiwa kita itu umumnya selalu mengajak kepada keburukan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa kita, diri kita itu mengajak kepada keburukan. Makanya Nabi SAW dalam khutbah hajahnya mengatakan apa? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan diri kami, keburukan jiwa kami. Karena jiwa itu selalu mengajak kepada keburukan. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para ulama kita mengingatkan bahwasanya kebaikan yang kita lakukan itu bukan karena asalnya dari diri kita sendiri, tapi itu semata-mata adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang kita tegakkan, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan kita, yang menjadikan kita cinta kepada keimanan, benci kepada kekufuran. Itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan jiwa kita, ya, bukan diri kita. Sehingga kita tidak pantas ujub bin nafs, bangga terhadap diri sendiri. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada." Sekiranya bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas kalian dan rahmatnya atas kalian, maka seorang pun dari kalian tidak akan pernah menjadi suci
tidak pernah akan menjadi suci kecuali dengan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walakin Allah yuzakki man yasha, dan akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang mensucikan siapa saja yang dikehendakinya. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan walakinnallaha habbaba ilaikumul iman, akan tetapi Allah lah yang menjadikan kalian cinta kepada keimanan, wa zayyanahu fi qulubikum, dan menghiasinya pada hati-hati kalian, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan menjadikan kalian benci kepada kekufuran dan kefasikan serta kemaksiatan. Jadi cinta, benci kepada kekufuran ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita, bukan karena asalnya dari diri kita sendiri. Maka tidak pantas kita membanggakan diri kita, jemaah sekalian. Ya, tidak pantas kita membanggakan diri kita atas ketaatan yang sudah kita lakukan, atas ibadah yang sudah kita kerjakan, atas sedekah yang sudah kita infakkan, kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Tidak boleh kita merasa bangga. Ya, tidak boleh kita merasa ujub sehingga kita merasa puas dengan amalan tersebut. Ya, kemudian kita lupa bahwasanya kita ini banyak melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan. Maka para ulama kita ketika membahas tentang ujub ini, ya, mereka mengingatkan bahwasanya ujub itu sangat tercela dan merupakan perusak. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebutkan, ya, sebagaimana hadis yang dikeluarkan Imam Al-Baihaqi dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala, thalathun muhlikat, ada 3 perkara yang merupakan perusak. Yang pertama adalah syuhun muta', sikap rakus yang diikuti, yang dituruti. Wa hawan muttaba', dan hawa nafsu yang diikuti. Kemudian yang ketiga wa ijabul mar'i bi nafsihi, dan kebanggaan seseorang terhadap dirinya sendiri. Kemudian para ulama kita mengingatkan agar kita tidak terjatuh kepada ujub, bangga terhadap diri sendiri, maka kita harus ingat bahwasanya kita sebagai manusia berstatus sebagai hamba. Dan hamba itu selalu dan terus berbuat dosa dan maksiat. Ya. Di antara sifat seorang hamba itu dia selalu berbuat dosa dan maksiat. Sebanyak apapun ketaatan yang kita lakukan, maka sifat berdosa itu tidak bisa lepas. Nabi kita SAW mengatakan kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam manusia khata', banyak berbuat salah. Namun Nabi katakan wa khairul khata'ina tawwabun. Akan tapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang terus bertaubat. Jadi kuncinya di sana. Ya, bertaubat. Ya, tidak masalah ketika kita banyak berbuat dosa. Yang menjadi masalah adalah ketika kita tidak mau bertaubat. Maka bertaubat dan terus bertaubat. Dalam hadis yang lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min 'abdin mu'minin illa walahu dhanbun ya'taduhu alfainah ba'da alfainah." Tidaklah seorang hamba yang beriman melainkan dia pasti memiliki dosa yang dia lakukan dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Artinya manusia itu akan terus berbuat dosa. Ya.
aw dzambun wa huwa muqimun alaihi la yufariqu hatta yufariqa ad-dunya, kata Nabi, atau dosa yang dia terus lakukan sampai dia meninggal dunia. Wa innal mu'mina khalaqa muftanan tawwaban, akan tapi sungguhnya orang yang beriman diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah diuji dengan dosa-dosa tersebut, dan dia memiliki sifat tawwaba, terus bertaubat. Jadi orang yang beriman itu bukan berarti suci dari maksiat, tidak. Terus akan berbuat dosa. Ya. Terus berbuat dosa. Kenapa? Karena Nabi kita sendiri mengatakan apa? Kullu bani Adam khata'. Kemudian dalam hadis yang lain mengatakan, ya, anggota badan kita yang disebut oleh Nabi ini, dia memiliki bagiannya dari zina. Mata zinanya memandang, tangan zinanya memukul, ya, hati zinanya berangan-angan, kemudian dibenarkan atau didustakan oleh kemaluan. Artinya apa? Dari sini menunjukkan bahwasanya sumber dosa itu dari jasad kita ini banyak. Ada mata, ada telinga mendengar yang haram, ada lisan yang mengucapkan yang buruk, ada hati, kemudian tangan, kaki, dan seterusnya. Ini sumber-sumber perbuatan dosa. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak ada manusia selain Nabi kita dan para Nabi yang lain itu maksum dari kesalahan. Makanya sifatul ismah, sifat terjaga dari dosa itu hanya miliknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi terdahulu. Adapun setelah Nabi kita Muhammad SAW, tidak ada orang yang maksum. Tidak ada orang yang maksum. Maksum itu artinya terjaga dari dosa dan maksiat. Maka dari sini, ya, kita mengetahui pentingnya bahwasanya manusia itu tidak boleh dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika dia terjatuh kepada kemaksiatan. Masih ada pintu taubat. Selama masih ada pintu taubat, maka tidak boleh kita berhenti bertaubat. Tidak bisa kita bertaubat sekali dua kali, jemaah sekalian. Kenapa? Karena kita setiap hari berbuat dosa. Maka setiap hari pula kita harus berusaha apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ketika kita menyadari bahwasanya kita ini selalu berbuat dosa dan ketaatan yang kita lakukan ini tidak seberapa dibandingkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak pantas untuk kita bangga terhadap diri kita sendiri. Tidak pantas kita bangga terhadap diri kita sendiri. Sebagian para sahabat dahulu, kalau tidak salah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika meninggal dunia beliau menangis. Ketika ditanya oleh sahabat beliau yang lain, apa jawaban? Kenapa engkau menangis? Maka beliau mengatakan apa? Tulus safar wa qillatuz zad, kata beliau. Yang saya tangisi adalah panjangnya perjalanan saya setelah meninggal ini dan sedikitnya bekal saya. Padahal kita tahu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadah mereka tidak bisa kita bandingkan dengan ibadah kita. Satu mud yang diinfakkan oleh para sahabat tidak bisa menyamai sedekah kita meskipun kita bersedekah sebesar gunung Uhud emas. Emas sebesar gunung Uhud. Coba bayangkan. Mungkin tidak ada orang yang bersedekah emas sebesar gunung Uhud. Sekiranya ada orang yang bersedekah dengan menyedekahkan emas sekian ratus ton misalnya, itu belum, di jalan Allah tentunya, itu belum mampu menyamai satu mud. Ini satu mud, ya. Maaf, satu mud ini 2 genggaman tangan seperti ini. Satu mudnya sedekahnya para sahabat Nabi SAW. Maka apa kata Nabi SAW? La tasubbu ashabi. Jangan sekali-kali mencela sahabatku. Law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Sekiranya
salah seorang dari kalian mengimpakkan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan mampu menandingi sedekah mereka, satu mud sedekah mereka ataupun setengah mudnya. Nah ini, jadi para sahabat dengan dengan ibadah mereka, dengan sedekah mereka yang begitu luar biasa, masih menangis ketika akan meninggal dunia, karena menganggap bekal mereka setelah meninggal dunia itu terasa kecil, sedikit. Pernah suatu ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan kita tahu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu pernah dikatakan oleh Nabi SAW, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, kata Nabi. Abu Bakar itu di surga, Umar itu di surga, Utsman itu di surga, Ali bin Abi Thalib itu di surga. Namun apa yang terjadi, pernah suatu ketika Umar ibn Khattab lewat di depannya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kemudian sebagaimana biasa, sahabat Umar ibn Khattab mengucapkan salam kepada Utsman ibn Affan. Ternyata Utsman ibn Affan tidak menjawab salam beliau. Tidak menjawab salam siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya datanglah Umar ibn Khattab kepada sahabat Abu Bakar mengeluhkan tentang sikap dari Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Maka apa jawaban Abu Bakar radhiyallahu anhu? Pasti Utsman bin Affan tadi sedang memikirkan sesuatu, sehingga dia tidak menyadari engkau lewat atau mengucapkan salam. Ayo kita tabayyun, kita pastikan. Akhirnya datanglah mereka kepada Utsman bin Affan menceritakan kejadian tadi. Bahwasanya tadi Umar lewat di hadapannya, kemudian dia tidak menjawab salam Umar bin Khattab. Apa jawaban Utsman? Aku tidak merasa Umar tadi mengucapkan salam. Akhirnya Abu Bakar mengatakan, pasti tadi engkau sedang memikirkan sesuatu. Apa jawaban Utsman bin Affan? Benar, tadi itu aku sedang sibuk, pikiranku sibuk memikirkan sesuatu, bagaimana aku selamat kelak di hari kiamat, di hari akhir. Jadi dia memikirkan bagaimana dia akan selamat di hari kiamat. Coba bayangkan, Utsman bin Affan yang dijamin masuk ke dalam surga, masih pikirannya luar biasa tentang bagaimana dia akan selamat setelah meninggal dunia. Nah, ini menunjukkan apa? Beliau tidak bangga dengan vonis Nabi yang mengatakan Utsman fil jannah. Sahabat tidak ada yang bangga. Yang 10 sahabat yang dijamin masuk dalam surga itu tidak ada yang bangga dengan ucapan Nabi itu. Kemudian mereka santai-santai dalam hidup mereka, tidak ada. Meskipun Nabi mengatakan ya Utsman fil jannah, ya Ali fil jannah, Talha fil jannah, ya dan yang lainnya. Dan ini tentunya perlu untuk kita ambil pelajaran dari sikap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah merasa bangga dengan amal mereka, karena bangga dengan amal akan menjadikan kita bangga terhadap diri kita sendiri, dan bangga terhadap diri sendiri ini dapat merusak amal yang sudah kita lakukan. Ini perusak amalan yang pertama. Kemudian perusak keikhlasan, perusak keikhlasan yang kedua adalah ar-riya. Riya. Dan semua kita pasti mengetahui makna dari riya. Riya itu dalam bahasa Arab berasal dari kata ro'a. Ro'a itu artinya melihat. Kemudian tasrifkan lagi, ditambah satu hurufnya menjadi ara gitu. Ara yura, ara yuri gitu, memperlihatkan. Nah, jadi riya ini bentuk masdar dari kata ro'a, ara yuri, riya'an wa ira'an, kata para ulama, artinya memperlihatkan amalan yang kita lakukan kepada orang lain.
Dan riya min a'zamil kabair, termasuk dosa yang sangat besar. Dan riya ini termasuk dosa besar. Kenapa? Karena dia termasuk syirik kecil. Termasuk syirik kecil. Wa akhbathis sarair, dan perbuatan buruk yang tersembunyi yang paling buruk. Perbuatan yang buruk yang tersembunyi dan paling buruk. Wa ajallul manakir, dan kemungkaran yang sangat buruk. Wa ma zala sahibuhu mamqutan mukhziya mabghudan mub'adan an kulli khairin, dan pelakunya akan terus dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari kebaikan. Kenapa? Karena sifat riya ini adalah sifatnya orang-orang munafiqin. Sifatnya orang-orang munafiqin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza qamu ila shalah qamu kusala." Dengan munafik itu, orang munafik itu, apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdirinya itu malas-malasan. Yura'unan nas, mereka memperlihatkan manusia. Riya artinya. Orang munafik itu riya. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya sedikit saja. Kemudian riya ini dapat membatalkan amalan. Dapat membatalkan amalan. Yang tentunya amalan yang dibatalkan oleh riya itu adalah amalan yang disertainya. Amalan yang disertainya. Adapun amalan yang sudah dilakukan oleh seorang hamba atau yang belum dilakukan, maka ini tidak bisa dibatalkan oleh riya. Amalan yang sudah terjadi itu bisa dibatalkan oleh perbuatan namanya sum'ah. Ada ibadah yang sudah kita lakukan, mungkin dengan ikhlas, kita tidak ada yang tahu amalan itu. Tapi apa? Kita ceritakan dia di kemudian hari, kita ceritakan di kemudian hari kepada orang lain dengan tujuan apa? Agar kita dipuji, disanjung. Maka kata para ulama, ini masuk di dalam kategori sum'ah, memperdengarkan amalan kita agar dipuji oleh orang lain. Padahal amal ini sudah kita lakukan, mungkin 5 tahun yang lalu kita lakukan dia. Kita bersedekah sembunyi-sembunyi misalnya. Tidak ada yang tahu. Kemudian tiba-tiba tahun ini kita ceritakan dia. Dengan tujuan apa? Dipuji oleh orang lain. Maka kata ulama, ini masuk dia dalam kategori sum'ah dan dapat membatalkan amalan tersebut. Maka riya dan sum'ah ini dua-duanya dapat membatalkan amalan. Kemudian riya itu memiliki sebab-sebab. Setidaknya ada 3 sebab kenapa orang terjatuh kepada riya. Asbabur riya thalathatun. Sebab riya itu ada 3. Yang pertama, hubbul ladzatil hamdi. Senang terhadap pujian. Senang terhadap sanjungan. Nah, ini suatu yang perlu kita obati jemaah sekalian. Manusia ini memang secara tabiatnya dia senang dipuji. Ya, senang dipuji. Maka ketika kita berusaha melatih keikhlasan kita, memperbaiki keikhlasan kita, maka kata para ulama, nanti seorang yang ikhlas itu akan sampai pada derajat annal madhammata wal madha mustawiyani. Pada dirinya pujian dan celaan itu akan sama.
Tidak ada bedanya pujian dan celaan. Artinya ketika dia dipuji dia tidak berbangga, ketika dia dicela tidak akan sakit hati. Itu menunjukkan orang sudah nyampe pada derajat keikhlasan yang tinggi, kata para ulama. Kemudian di sini tentunya pujian ini pujian manusia. Adapun pujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang kita cari. Pujian dari Allah inilah yang kita cari. Bahkan sebagian para ulama saking telitinya masalah apa? Masalah pujian ini, keikhlasan ini. Orang yang benar-benar ikhlas, kata para ulama, dia tidak menginginkan pujian makhluk meskipun itu pujian dua malaikat yang menyertai mereka. Atau mereka ingin menyembunyikan amal mereka agar tidak ada orang yang tahu, sampai-sampai mereka ingin menyembunyikan amal mereka dari dua malaikat yang menyertai mereka, Raqib dan Atid. Kira-kira ada enggak yang bisa bersembunyi dari Raqib dan Atid? Tidak ada. Tapi ada sebagian ulama, sebagian para salaf terdahulu, seandainya mereka bisa bersembunyi dari Raqib dan Atid itu, agar amalnya tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan bersembunyi. Ya, karena mereka tidak berharap pujian malaikat, tidak berharap pujian jin, apalagi manusia. Kemudian sebab yang kedua, riya itu terjadi karena al-firaru minadz-dzamb, karena lari menghindar dari celaan. Orang menghindar dari celaan ini bisa menyebabkan dia jatuh kepada riya. Takut dia dicela, misalnya bacaan Qur'annya tidak benar, akhirnya dia berusaha memperbagusnya agar dia tidak dicela oleh orang lain. Salatnya diperbagus agar tidak dicela oleh orang lain. Ya, sedekahnya dia perbanyak supaya tidak dicela oleh orang lain. Kalau dia bersedekah sedikit, nanti dia akan dicela. Dalam hatinya, nanti saya dicela oleh orang lain kalau sedekah saya sedikit. Maka dia perbanyak sedekahnya. Maka dia ini jatuh kepada riya karena menghindari celaan orang lain. Kemudian yang ketiga, penyebab orang jatuh kepada riya adalah at-tam' fi ma aidin nas, yaitu tamak terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Maksudnya di sini adalah tamak terhadap harta, jabatan, perkara-perkara dunia. Tamak terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain sehingga dia menampakkan kesolehannya, menampakkan ketaatannya, menampakkan ibadahnya, sehingga dia bisa mendapatkan simpati orang, mendapatkan harta orang lain, bahkan karena dengan dia memperlihatkan kebaikan-kebaikannya. Jadi ada orang yang memperlihatkan kebaikan-kebaikannya, memperdengarkan tutur katanya yang baik, memperlihatkan kebaikan-kebaikan ibadah-ibadahnya, padahal dia inginkan jabatan, dia inginkan kedudukan, bahkan dia inginkan harta orang lain. Maka ini dapat menyebabkan riya. Adapun tamak terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain dari ketaatan, jadi ada orang memiliki ketaatan yang luar biasa, kemudian kita ingin memiliki ketaatan seperti yang dia miliki, berhasrat kita, maka ini bukan tamak namanya. Ini yang disebut oleh para ulama iri yang terpuji. Nabi kita SAW mengatakan, ya, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh iri kecuali pada dua perkara. Rajulun atahu Allahu ilman. Ya, dalam riwayat lain yang pertama adalah orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia amalkan siang dan malam.
Dalam riwayat yang lain disebutkan orang yang diberikan Al-Quran oleh Allah kemahiran, pemahaman terhadap Al-Quran, baik bacaan maupun tentunya maknanya, kemudian dia baca siang dan malam. Ini yang pertama. Artinya ilmu, baik itu ilmu Al-Quran ataupun ilmu yang lain yang diamalkan dan diajarkan. Ini pantas kita iri. Ingin memiliki ilmu seperti dia, ingin memiliki amal seperti dia, ingin memiliki misalnya kefasihan membaca Al-Quran seperti orang lain. Ini iri yang terpuji. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, rajulun atahu Allahu malan fayunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Ada orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia infakkan siang maupun malam. Ini yang kita boleh tamak, iri terhadap yang dimiliki oleh orang lain, yaitu pada perkara-perkara ibadah, perkara agama seperti ilmu, Al-Quran, sedekah. Kita pantas iri. Kalau ada orang bersedekah, kita lihat 1 juta, kita harus iri. Saya harus lebih banyak dari dia. Ya, lihat bagaimana irinya siapa? Umar bin Khattab iri terhadap Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setiap Nabi mengumumkan perang, artinya ketika Nabi mengumumkan perang itu mengajak sahabat untuk apa? Berdonasi, berinfak untuk bekal-bekal untuk apa? Perang, untuk membeli senjata, membeli kuda, membeli peralatan perang, bekal-bekal di perjalanan dan saat perang. Itu butuh biaya yang besar tentunya. Sekali perang itu butuh biaya yang besar. Akhirnya setiap kali Nabi mengumumkan perang, selalu yang paling banyak sedekahnya itu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Selalu yang paling banyak sedekah, infaknya fi sabilillah itu adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pernah suatu ketika Nabi mengumumkan perang. Kemudian apa kata Umar bin Khattab? Hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar. Aku akan menyedekahkan separuh hartaku. 50% akan dibawa kepada Nabi untuk disedekahkan. Akhirnya betul, beliau bawa 50% harta yang dimilikinya, ya, kepada Nabi SAW. Setelah itu datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu membawa semua hartanya. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, ini semua yang aku miliki. Jadi Umar bin Khattab mengatakan, saya tidak bisa mengalahkan Abu Bakar. Jadi, beliau menyedekahkan separuh hartanya, Abu Bakar menyedekahkan seluruh hartanya. Sampai-sampai Nabi mengatakan, wahai Abu Bakar, madza tarakta li ahlik? Apa yang aku sisakan untuk keluargamu? Apa jawaban Abu Bakar? Taraktuhu ar-rasula, taraktuhu Allah wa rasulah. Aku tinggalkan mereka, Allah dan Rasulnya. Artinya Allah tidak akan menyia-nyiakan mereka. Ya, ini imannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan ini yang diirikan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi di sini kita boleh tamak terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Dalam kata lain, merasa iri terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, itu pada urusan ibadah. Ya, jangan kita sebaliknya, urusan dunia kita iri, urusan ibadah kita tidak peduli. Biarin saja dia seperti itu sudah kelebihan yang Allah berikan kepada dia. Tidak. Ya, memang apa yang dimiliki oleh orang lain dari ketaatan, mungkin yang lebih dari kita, itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita pantas untuk iri kepada, dan tidak boleh kita mengatakan, ya, biarkan saja. Ya, saya seperti ini, dia seperti itu. Tidak. Kita pantas untuk terus saling berlomba-lomba. Makanya sering diungkapkan dalam Al-Qur'an, fastabiqul khairat. Ya, tasabaku. Ya, berlomba-lombalah kalian, saling mengejarlah kalian. Di sini letaknya ketika kita merasa iri terhadap ketaatan orang lain dan ingin lebih baik daripada dia.
Nah, ini dia jemaah sekalian, 3 sebab seorang terjatuh kepada riya, yaitu yang pertama senang terhadap pujian, kemudian menghindar dari celaan, kemudian tamak terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Wallahu taala a'la wa alam. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam. Kita azan dulu, baru mungkin jika ada pertanyaan kita lanjutkan. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Riya yang kita sebutkan tadi merupakan pembatal amalan dan perusak dari keikhlasan. Ini sangat-sangat dikhawatirkan oleh baginda Nabi SAW menimpa umatnya, dan lebih dikhawatirkan daripada fitnah Dajjal. Pernah suatu ketika para sahabat sedang duduk-duduk dan sedang menyebutkan fitnah Dajjal, artinya saling menceritakan tentang fitnah Dajjal. Kemudian Nabi keluar kepada mereka. Ketika Nabi mendengar cerita mereka tentang Dajjal, maka apa kata Nabi SAW? Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid Dajjal. Tahukah kalian atau maukah kalian aku kabarkan tentang perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian daripada fitnah Dajjal? Qulna bala ya Rasulullah. Maka para sahabat mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Maka Nabi katakan, asyirkul khafi, yang sangat aku khawatirkan menimpa kalian, melebihi khawatirku terhadap fitnah Dajjal, itu adalah syirik yang tersembunyi. Kemudian Nabi melanjutkan, an yaqumar rajulu yusalli. Syirik yang tersembunyi itu kata Nabi adalah seperti seseorang yang berdiri untuk salat, fayuzayyinu salatahu, kemudian dia perbagus salatnya, lima yara min nadhari rajulin, karena ada orang lain yang melihatnya. Nah, inilah yang disebut dengan syirkul khafi, syirik yang tersembunyi, atau dalam bahasa lainnya tadi adalah riya. Dan ini sangat-sangat dikhawatirkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sering-sering kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita diluruskan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Kita memohon kepada Allah supaya hati kita ini diluruskan oleh Allah dan ditetapkan di atas ketaatan, dipalingkan kepada ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita mohon secara khusus agar dikategorikan sebagai hamba-hamba yang ikhlas, ya, dengan doa-doa yang kita miliki, yang kita bisa lakukan, ya. Dan di antaranya adalah doa kita berlindung dari kesyirikan, sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdoa berlindung dari kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Kata Nabi dalam doanya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui. Wa astaghfiruka, dan aku memohon ampun kepadamu dari kesyirikan yang tidak aku ketahui. Artinya yang tidak disadari. Terkadang ada orang mungkin tidak sadar dia jatuh kepada riya. Maka kita berlindung kepada Allah, kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dari riya yang tidak kita sadari, atau kesyirikan secara umum yang tidak kita sadari. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kira-kira mungkin ada yang kurang jelas. Nggih. Berkaitan dengan ibadah ikhlas. Nggih. Ada di
di Al-Quran itu saya tidak tahu bahwa sholat itu jangan sholat malam itu jangan dikecilkan dan juga dibesarkan antara keduanya. Antara keduanya seperti apa itu? Ya. Ya, dalam surah Al-Isra ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ud'u Allah aw ud'u Ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna wa la tajhar bi salatika wa la tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila." Ya, di sini perintah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan perintah untuk berdoa dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha. Jangan engkau nyaringkan doamu. Salat di sini maksudnya doa, ya. Wala tukhafid biha, dan jangan engkau kecilkan. Wabtaghi baina dzalika sabila, dan carilah di antara kedua-duanya, tidak terlalu nyaring dan tidak tidak menghilangkan suara. Di sini salat di sini maksudnya apa? Doa. Jadi karena salat itu secara bahasa juga artinya doa. Di sini perintah untuk kita berdoa dengan tentunya suara yang khusyuk, khudu, ya. Perintah untuk berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-namanya yang husna dengan penuh kekhusyuan, ketundukan, dan itu kita bisa dapatkan dengan tidak terlalu menyaringkan suara, ya. Karena kita berdoa untuk diri, kecuali ketika berdoa sendirian. Beda halnya ketika kita berdoa di salat istisqa, ketika orang mengaminkan doa di khutbah karena Nabi mencontohkan menyaringkan doanya. Tapi ketika kita berdoa sendiri, maka kita jangan menyaringkan doa-doa kita dan jangan juga terlalu kecil menghilangkan suara. Kita berdoa maksudnya dengan kita mendengar, kita saja mendengarnya. Sebagian ulama mengatakan, ya, di samping kita sedikit mendengar doa kita atau suara kita ketika kita berdoa. Nah, ini adab ketika kita berdoa. Ya, dan ayat ini terdapat kisah tentang dahulu sebagian para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, kenapa kita tidak besarkan suara kita agar Allah lebih mendengar suara doa-doa kita. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun engkau berdoa, Allah akan mendengarnya. Ya, dan dia memiliki nama-nama yang indah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Nggih. Dengan ya. Terlebih lagi sekarang kita lihat di ketujuan Syiah, tapi itu yang jelas dan lihat ini perang.
untuk menyaingi maksiat seperti kesimol, joget tarian, pangki, namanya dia juga berlomba-lomba dia. Jadi dalam hal perlombaan antara maksiat dan kebaikan ini timbul antara ikhlas dan riya. Nah, kedudukannya di sini gimana? Apakah kita termasuk orang ikhlas atau riya? Ya. Kalau yang disebutkan contoh-contohnya tadi, maksiat itu tidak ada riya dan sum'ahnya, karena perbuatannya sendiri sudah kemaksiatan. Ya. Ketika ada orang berbuat maksiat dan tujuannya berbuat maksiat itu ingin dipuji, ingin disanjung, yaitu apa? Tidak kita katakan riya di sana. Ya, riya karena melakukan apa? Maksiat. Karena apa? Maksiatnya itu sudah dosa. Ya, dia riya atau tidak riya itu apa? Dosa. Kalau dia ditambahkan dengan ingin dipuji, ingin disanjung, ini tentu sudah berlipat lagi. Ya, senang dengan pujian. Hatinya senang dan pujian, maka tidak kita katakan rusak keikhlasannya secara umum, tapi riya itu sendiri pada hakikatnya pada perkara-perkara yang apa namanya ketaatan. Adapun kemaksiatan ya tidak dikatakan riya, ya, karena orang sembunyi pun melakukan kemaksiatan tetap apa? Berdosa. Nah, bedanya letak perbedaannya orang berbuat dosa secara terang-terangan dan dosa secara sembunyi, disitulah nilai dosanya yang berbeda. Bukan karena riyanya, tapi karena dia memperlihatkan kemaksiatannya. Gitu ya. Apaan? Ya, jadi kita tampakkan amalan-amalan yang disyariatkan untuk ditampakkan, ya, dan tidak perlu kita berniat untuk menyaingi orang lain, tapi kita tampakkan karena Allah perintahkan tampakkan, ya, atau Nabi contohkan menampakkan, seperti sholat berjamaah atau azan, ya, kemudian apa namanya menutup aurat. Ini bagian dari syiar yang wajib kita tampakkan. Ya, pakaian menutup aurat tidak mesti pakaian apa? Pakaian gamis misalnya. Tentu berpakaian yang islami itu lebih baik, ya. Meskipun secara umum menutup aurat itu penting. Tapi apa kata para ulama tentang masalah pakaian, dan ini bagian dari syiar yang perlu kita tegakkan. Berpakaianlah dengan apa? Sehingga ketika orang melihatmu, dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan pakaian yang sesuai dan tuntunan syariat, wanita dengan hijabnya dan seterusnya, ketika orang melihat dia, orang takut kepada Allah, orang ingat kepada Allah. Maaf. Orang ketika melihat kita, dia langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syiar yang perlu kita tampakkan, ya. Dan ingat, ibadah itu bukan untuk menanding-nandingi kemaksiatan yang ada. Kalau syiar Allah kita tegakkan di atas muka bumi ini, maka lambat laun kemaksiatan itu akan berkurang, ya. Dan kemaksiatan itu akan berkurang banyak sebabnya, di antaranya dengan dakwah, ya, terus berdakwah, ya, menampakkan sunnah Nabi SAW yang perlu ditampakkan, ya. Kemudian di antaranya misalnya salat berjamaah ditegakkan, ya. Dakwahkan salat berjamaah supaya kaum muslimin banyak yang banyak salat berjamaah misalnya,
sehingga mereka tidak sibuk dengan acara-acara tertentu yang dapat melalaikan mereka dari sholat berjamaah seperti tadi ke Cimol dan yang lainnya itu. Ya, makanya dulu ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mengharamkan khamar, minuman keras itu, tidak langsung Allah turunkan apa? Ayat tentang khamar itu haram, tidak. Tapi diharamkan secara berangsur-angsur. Karena khamar waktu itu adalah adat yang sangat melekat pada orang Arab saat itu, Arab jahiliyah. Sehingga kalau diharamkan secara total di awal, mereka tidak mau meninggalkan apa? Khamar. Tapi berangsur-angsur. Ya, di antara tahapannya itu apa? Melarang kaum muslimin mendekati salat dalam keadaan mabuk. La taqrabus salata wa antum sukara. Jangan mendekati salat dalam keadaan mabuk. Akhirnya apa yang terjadi? Setengah jam, 1 jam sebelum masuk waktu tidak ada kaum muslimin yang berani minum khamar karena mereka tahu sebentar lagi masuk waktu salat. Akhirnya mulailah mereka mengurangi minum khamar. Mengurangi. Dalam sehari berapa kali mereka menguranginya? Sudah 5 kali mereka mengurangi dalam sehari. Ya, sampai mereka bertanya-tanya, bagaimana sih hukumnya khamar ini? Saling bertanya-tanya antara sama kaum muslimin. Ya, coba kita ingin kejelasan setelah mereka lama menantikan status hukum khamar itu, mereka bertanya kepada Nabi SAW. Akhirnya turunlah ayat yas'alunaka 'anil khamar. Ya, qul fihi ma itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Katakanlah bahwasanya khamar itu ada manfaatnya tapi mudaratnya jauh lebih besar. Kemudian setelah itu masih mereka penasaran hukum khamar. Akhirnya turunlah ayat innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Tinggalkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu pula maksiat-maksiat yang mungkin melekat di tengah masyarakat kita ini, ya tidak bisa kita simsalabim merubahnya secara sekaligus, ya butuh ya proses sedikit demi sedikit, mulai dengan menegakkan syiar-syiar Allah yang nampak seperti salat berjamaah, ya berpakaian yang islami dan seterusnya, ya sunnah-sunnah yang bisa kita tampakkan, ya. Nah, ini lebih lebih baik ya untuk kita katakan tadi menandingi atau menyaingi kemaksiatan yang ada. Wallahu taala a'lam. Cukup mungkin jemaah sekalian. Ya, demikian kurang lebihnya yang mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.